Selanjutnya pada part 3 ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran problem-based learning. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai discovery learning di mana suatu pembelajaran itu diutamakan dengan berbasis penemuan atau dengan menggunakan penemuan yang dilakukan oleh siswa untuk membangun suatu konsep ilmu pengetahuannya sendiri. Kemudian pada problem-based learning ini, namanya saja problem-based learning, berarti suatu pembelajaran itu didasarkan pada suatu permasalahan konkret yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa itu bisa mengkajinya, menganalisisnya sampai ditemukan suatu solusi dari permasalahannya. Jadi kita pelajari bahwa pembelajaran berbasis masalah itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk bisa belajar. Berdasarkan pengertian ini, kita ketahui bahwa suatu permasalahan kontekstual itu perlu dicari solusinya. Dan bagaimana cara mencari solusi tersebut? Yaitu bisa melalui pengumpulan data dan fakta yang ada di lingkungannya, kemudian mencari permasalahannya, akar permasalahannya itu apa, sehingga melalui data yang sudah dikumpulkan, siswa dapat menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan yang ia hadapi atau yang permasalahan yang sudah ia ketahui tadi. Langsung saja pada langkah-langkah pembelajaran problem-based learning ada 5. Yang pertama ada langkah mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi pada tahap ini itu ada 4 hal yang perlu dilakukan tentunya oleh guru sehingga bisa membimbing siswa untuk melakukan langkah yang pertama ini. Yang perlu diketahui adalah tujuan utama pengajaran itu tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri. Jadi bisa kita ketahui bahwa dewasa ini kebanyakan orang-orang itu sebelum bisa menyelesaikan masalah itu kebanyakan dari mereka bertanya kepada orang lain tanpa mengetahui akar permasalahannya itu apa. Nah, inilah yang menjadi problema sehingga seseorang itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal jika dikaji secara mendalam akar permasalahannya apa, kemudian fakta-fakta yang ada di lingkungan itu seperti apa, sehingga jika datanya sudah terkumpul bisa disimpulkan itu pasti ada jawabannya, pasti ada solusinya terkait dengan permasalahan yang ada. Meskipun ini ada hal penting yang kedua yang perlu diketahui pada tahap ini, itu permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak yang benar. Jadi sebuah masalah itu yang rumit sekalipun, yang kompleks sekalipun, itu pasti mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. Jawaban atau solusi setiap permasalahan dari orang satu dan orang yang lainnya itu pasti berbeda. Jadi inilah yang dinamakan bahwa suatu solusi untuk mengatasi permasalahan itu tidak selalu benar pada satu orang dan juga salah pada orang lain, itu tidak seperti itu. Jadi tergantung bagaimana seseorang itu menyikapinya. Selanjutnya, poin yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam langkah mengorientasi siswa pada masalah, yaitu selama tahap penyelidikan, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Jadi siswa itu diharapkan bisa mengerucutkan pertanyaan utamanya itu dari masalahnya apa. Kemudian dicarilah informasi-informasi, fakta-fakta yang ada di lingkungannya, kemudian dikumpulkan dan diorganisasikan juga sehingga akan temu suatu titik penyelesaiannya. Kemudian selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka dan penuh kebebasan. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam langkah mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi ini sudah jelas bahwa dalam mengorganisasikan siswa itu pemecahan suatu masalah itu sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Jadi guru itu dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa di mana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Ini mengorganisasikan siswa, membentuk kelompok-kelompok belajar. Kemudian langkah 3, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen mental maupun aktual bisa, sampai mereka benar-benar memahami dimensi situasi permasalahan yang mereka alami. Tujuannya adalah agar siswa itu bisa mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Jadi, untuk membangun konsep pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya dan memamerkannya. Pada tahap ini biasanya disajikan dalam laporan tertulis, kemudian ataupun juga bisa melalui video, itu di mana ditunjukkan situasi permasalahan dan pemecahan apa yang diusulkan oleh kelompok belajar siswa itu tadi. Terakhir, ada langkah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, di mana pada tahap analisis ini itu dimaksudkan untuk membantu siswa agar bisa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan serta intelektual yang mereka gunakan. Jadi untuk melihat kembali atau juga bisa meninjau ulang terkait dengan kinerja mereka itu seperti apa. Dari pengumpulan data apakah sudah benar semua atau masih ada yang kurang atau seperti apa, itu dianalisis dan dievaluasi sehingga solusi yang ditawarkan itu lebih baik lagi. Selanjutnya, model pembelajaran ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang model project based learning, di mana pembelajaran berbasis proyek itu merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Jadi pada project based learning itu disajikan suatu permasalahan di mana pada akhirnya nanti seorang siswa itu tidak hanya bisa menawarkan solusi, melainkan juga bisa mengimplementasikan solusi yang ia tawarkan dalam bentuk suatu hasil karya yang berbasis proyek tadi itu. Langsung pada langkah yang pertama. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Ini untuk memfokuskan masalah apa yang ingin diselesaikan. Permasalahannya tentunya yang konkret yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Kemudian langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi sebelum memecahkan maupun menggali proyeknya lebih dalam, itu kelompok siswa diharapkan bisa merencanakan proyeknya nanti itu desainnya seperti apa. Kemudian langkah-langkah yang diperlukan atau mungkin bahan yang diperlukan itu apa saja. Nah, itu di desain perencanaan proyek ini itu dirancang kemudian, atau mungkin bisa desain jika contohnya untuk mengurangi kebersihan atau maksud saya untuk mengurangi untuk tujuannya misalkan seorang siswa itu mau menggalakkan program kebersihan sekolah, bisa digunakan proyek misalkan membuat tong sampah yang kreatif berdasarkan kreasi mereka seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu berarti desain contoh rancangan
tong sampah yang kreatif itu seperti apa, itu didesain dulu pada bagian langkah kedua ini. Kemudian siswa juga menyusun jadwal. Nah, jadwal yang dimaksudkan adalah jadwal mulai dari siswa mendesain proyek, proses membuat sampai proyeknya nanti itu jadi, sampai tong sampahnya nanti itu jadi, itu dijadwalkan semua agar proyek yang direncanakan itu bisa selesai tepat waktu. Kemudian langkah yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Nah, ini tugas guru itu tetap memantau atau memonitor kemajuan siswa dalam penyelesaian proyeknya itu seperti apa. Kemudian menguji hasil. Nah, ini mengevaluasi hasil karyanya itu apakah ada kekurangan, kemudian jika ada apa bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan. Kemudian yang baik itu apa saja, faktor-faktor yang mendukung itu apa saja, itu juga dijelaskan pada langkah menguji hasil. Yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, ini adalah evaluasi kinerja siswa selama mulai dari merancang atau mendesain proyek, prosesnya seperti apa, sampai langkah terakhir atau sampai evaluasinya itu seperti apa.